Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabarnya ibu-ibu semuanya? Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat bertemu kembali ya dengan kegiatan kita. Semoga kegiatan nanti berjalan dengan lancar. Kita berdoa dulu. Yuk, mari sama-sama kita berdoa. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Sebelum saya melanjutkan materi selanjutnya, wah ini kayaknya Bu ya kelihatan capek sekali ini ya. Kita sudah ini jadi iya kelihatan sekali. Gimana kita ice breaking dulu ya supaya membuat semangat kita. Saya tak izin share screen dulu untuk ice breaking supaya kita semua kembali semangat. Terbuka ya. Oke, saya share screen. Ya, gimana? Sudah terlihat ya di situ ya layarnya ya? Ada. Oke. Ini adalah kalau dari kemarin-kemarin kita sudah speaking tentang gerakan badan kita. Saya sekarang ingin kita menguji tentang, karena saya lihat pada capek ini, jadi konsentrasi enggak kita dengan penglihatan kita masing-masing. Siap ya? Ayo ready? Ya, berikut ini kita tebak untuk bentuknya, konsentrasi di bentuk. Bentuk berikut ini adalah, ayo silakan jawab. Lingkaran, betul. Ya. Lingkaran, segitiga. Persegi panjang. Persegi hijau. Bentuknya persegi. Warnanya hijau. Oke. Gitu. Apa nih? Kubus apa ini? Ya, tapi kubik. Kubus tapi lurus. Agak iya. Sebenarnya ini persegi ya. Sebenarnya persegi ya. Persegi sebetulnya. Ya, boleh persegi, boleh belah ketupat. Oke, yang ini. Ini segi 6. Segi 6. Ya, segi 6 lingkaran. Oke, agak cepat. Segi 4. Oke. Segi 4. Segi 3. Oke. Yang berikutnya kita akan, itu tadi bentuk ya. Sekarang kita konsentrasi di warna. Warna berikut ini adalah kuning. Oke. Putih. Oke. Putih. Biru. Yes. Hijau. Oke. Merah. Ya. Kuning. Ya. Hijau. Ya. Biru. Ya. Kuning. Merah. Iya. Merah. Putih. Iya. Oke. Konsen kan? Tidak konsen. Aku tidak konsen satu, Ibu. Nggak apa-apa, yang kita semangat. Alhamdulillah. Pada kesempatan saat ini kita akan membahas materi yang selanjutnya, yaitu materi yang kelima. Kita akan bahas tentang asesmen formatif dan asesmen sumatif. Sebelum saya buka share screen dan sambil saya buka share screen, mungkin di antara bunda-bunda ada yang mau memberikan pendapatnya yang sepengetahuan Bunda tentang apa sih asesmen itu? Ya, coba sambil saya buka screen-nya. Apa sih asesmen itu? Dipersilakan yang bersedia untuk. Oke, silakan. Apa ya asesmen? Untuk asesmen mungkin kata lainnya itu penilaian. Atau penilaian untuk melihat apakah tujuannya tercapai atau tidak. Pengumpulan data. Siap. Tepuk tangan dulu supaya semangat. Terima kasih Bunda Yaya. Wow, keren. Benar. Asesmen adalah penilaian untuk mencapai satu tujuan yang sudah didapatnya ya. Nah, pada pembahasan kita kali ini kita akan membahas tentang konsep asesmen formatif dan sumatif.
bentuk asesmen dan umpan balik dan diskusi. Cuma sebelum kita masuk ke ranah selanjutnya tentang hal-hal yang akan kita bahas, saya mau menunjukkan tentang video tentang asesmen. Mungkin nanti setelah tayangan video tersebut di antara bunda-bunda boleh deh kita sharing apa sih yang bisa dilihat dari kegiatan video tersebut. Apakah sudah terlihat videonya? Sudah, Bun. Oke. Ada terdengar suaranya ya? Suaranya nggak ada. Oh, suaranya nggak ada. Baik, saya keluarkan suaranya. Ya. Dia masih tidak mau muncul berarti. Saya keluarkan suaranya di mana tadi? Soundnya antar. Dia hilang. Oke. Sound, sound. Ya, kedengaran Ibu suaranya ya? Oke. Ya, bisa ada yang memberikan ini ya pendapat sedang apa ya anak-anak ini kira-kira dari penilaian Ibu? Ayo, sedang apa ya? Bermain. Sedang diskusi mau membuat sesuatu. Iya, sedang berdiskusi membuat sesuatu. Terima kasih. Bisa ada yang memberikan pendapat? Oke, silakan Bunda Eva. Yang di awal tadi sedang bercakap-cakap sambil membersihkan batu dengan sikat dan air, serta terakhir tadi diberikan sabun. Kemudian yang saat ini batunya sedang dicelup ke dalam cat berwarna hijau. Melakukan pengamatan seperti ini. Mantap, itulah asesmen. Itulah sudut pandang kita dalam menilai kegiatan pembelajaran yang dilakukan anak. Kita sambung lagi. Ya, sampai di sini. Silahkan yang mau berpendapat asesmennya. Ya, silakan Bu Nuzul. Anak membentuk dari batu menjadi bentuk hewan ya, itu. Jadi itu menata batu gitu, kemudian menjadi bentuk hewan. Iya, terima kasih pendapat bunda-bunda semua luar biasa. Mungkin saya cukupkan untuk video tentang mengembalikan kepada materi yang akan kita bahas, yaitu tentang asesmen. Untuk lebih lanjut tentang apa sih asesmen itu dan ada apa aja di dalam materi ini, silahkan tayangan sudah terlihat slide-nya Bunda? Sudah. Oke, baik kita masuk ke konsep asesmen formatif dan sumatif. Di sini kalau kita berbicara tentang asesmen formatif dan sumatif, ada jenis asesmen diantaranya yaitu
ada assessment of learning, ada assessment for learning, dan assessment as learning, di mana assessment of learning adalah penilaian pada akhir proses pembelajaran. Seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh Bunda Nuzul ya, bahwa ada anak sedang menumpuk-numpuk batu, menatanya menjadi bentuk hewan. Itu adalah assessment of learning, sudah selesainya satu kegiatan. Ada lagi assessment for learning, yaitu penilaian untuk perbaikan proses pembelajaran. Kita tahu bahwa namanya assessment atau penilaian bukan hanya di akhir, tapi proses terjadinya kegiatan pembelajaran anak juga dinilai. Dari prosesnya, bagaimana bisa terbentuk menjadi bentuk hewan, tentunya itu bukan hal yang mudah dan diperlukan kerjasama. Ada lagi kemudian assessment as learning, yaitu penilaian sebagai refleksi proses pembelajaran. Nah, disinilah pentingnya kita sebagai pendidik ya hendaknya untuk melihat ketika proses terjadinya kegiatan, apa sih yang akan kita lakukan untuk perbaikan pembelajaran tersebut. Nah, jujur aja nih, saya juga kepingin nih dari ketiga asesmen tadi. Seringnya kita di sekolahan, jujur aja, kita memakai assessment of learning, assessment for learning, atau assessment as learning yang sering kita lakukan, ataukah bahkan tiga-tiganya nih kita gunakan terus ketiga-tiga poin. Ayo silakan yang mau curhat, yang mau sharing pendapat, karena mungkin kayaknya kita juga menghadapi hal yang sama, problem yang sama di pendidikan anak usia dini. Silakan. Ya, silakan Bu Nuzul. Yang mana yang biasa dipakai? Masih unmute. Mikrofonnya belum dibuka. Ya. Selama ini yang saya lakukan juga saya amati ya, guru-guru di lembaga kami sebagian besar masih menggunakan assessment of learning, yaitu pada apa? Ketika dia terakhir setelah melakukan kegiatan baru dievaluasi begitu ya. Ini yang mungkin karena hanya melihat hasil akhir. Nah, kemudian sebaiknya itu bagaimana supaya ini bisa merubah paradigma guru-guru kita untuk tidak sekedar melakukan assessment of learning, Bunda. Oke, pertanyaan yang bagus sekali dan kenyataan yang memang terjadi ya. Saya juga sebagai pendidik juga saya mengalami hal yang sama di lapangan bahwa mungkin untuk lebih cepat biasa kita menggunakan assessment of learning karena lebih enak. Artinya kita dari situ langsung ambil evaluasinya. Saya sebelum saya kelanjutan, saya mungkin mau Bu Eva ya, gimana di lembaga Bu Eva menggunakan yang mana nih di antara ketiga assessment ini? Kalau saya kebenaran karena saya memang peserta didiknya atau peserta yang ada di tempat kami ini adalah anak-anak usia 3 bulan sampai dengan 3 tahun paling besar. Jadi memang assessment yang kita lakukan itu belum menyentuh sampai kepada tingkat yang mana tuh yang paling tinggi itu ya, for perbaikan proses. Jadi jadi kita masih tetap sebenarnya kalau untuk anak usia dini yang progresnya sangat cepat itu memang justru di usia di bawah 18 bulan karena terjadi perubahan perkembangan yang sangat signifikan di situ ya. Jadi memang untuk assessment kita bisa sampai kepada for tadi ya. Jadi bisa melihat mulai dari anak misalnya dari dia dari dia hanya tengkurap, kemudian merangkak, kemudian nanti dia berjalan, itu semua bisa kita amati sehingga assessment di tempat kami memang mungkin berbeda dengan anak-anak usia dini pada umumnya yang di usia 4-5 tahun, tapi kami sudah masuk ke tahap tersebut.
Oh, Gitu. luar biasa. Terima kasih pendapatnya. Memang kita tanpa gimana, kita di suatu situasi di kondisi, tapi mudah-mudahan nanti ketika kita sudah selesai dengan materi ini, nanti akan memperbaiki di lembaga kita masing-masing sampai kita menuju kepada assessment as learning. Kita bisa mengadakan penilaian sebagai refleksi proses pembelajaran, tapi tentunya kita juga tidak melupakan dari assessment for learning. Tidak ujuk-ujuk langsung kita masuk ke assessment ini ya, of learning-nya ya. Jadi kita harus ada saling berkaitan, karena pada dasarnya karakteristik anak usia dini itu kan unik. Jadi kita beri stimulasi sehingga mencapai titik stimulasi yang maksimal. Terima kasih pendapat bunda-bunda yang luar biasa yang sudah mempraktekkan asesmen di lembaganya. Kita masuk ke slide selanjutnya ya, masih sama, yaitu di sini bahwa assessment of atau terhadap itu adalah assessment evaluasi akhir terhadap tujuan belajar. Sedangkan assessment for learning yaitu sarana menggali informasi untuk guru melakukan tindak lanjut atau melakukan intervensi merancang kegiatan pembelajaran selanjutnya. Sedangkan assessment as learning yaitu sebagai monitoring dan refleksi mandiri dalam proses pembelajaran. Jadi apa yang disampaikan Bu Nuzul di lembaganya, Bunda, saya hanya sampai di assessment of learning, hanya sampai habis itu evaluasi, nggak apa-apa. Kita mencoba untuk kemudian mudah-mudahan untuk tahapan selanjutnya kita bisa sampai ke as learning. Dengan Bu Eva yang lembaganya tadi di bawah 3 tahun, memang benar ya, untuk mencapai as learning mungkin tidak terbayang, tapi bukan hal yang mustahil. Mudah-mudahan dengan kita mengikuti kegiatan ini nanti hal itu akan bisa terlaksana. Kita selanjutnya kita lanjutkan di konsep asesmen formatif dan sumatif. Asesmen formatif yaitu metode evaluasi yang dilakukan untuk evaluasi proses pemahaman murid, kebutuhan pembelajaran dan kemajuan akademik selama pembelajaran. Asesmen formatif memantau pembelajaran murid dan memberikan umpan balik yang berkala dan berkelanjutan. Bagi murid, asesmen formatif berfungsi membantu murid mengidentifikasi kekuatan dan aspek yang perlu dikembangkan. Bagi guru dan sekolah, asesmen formatif berfungsi memberikan informasi mengenai tantangan apa saja yang dihadapi murid dalam proses pembelajaran proyek sehingga dukungan yang memadai dapat diberikan. Asesmen formatif juga dapat diberikan oleh guru, teman, atau diri sendiri. Nah, untuk hal asesmen formatif yang diberikan oleh guru, teman, atau diri sendiri, mungkin saya tidak usah jelaskan di sini, karena saya yakin bunda-bunda yang hebat di lapangan sudah, oh sekalinya ini ya, yang termasuk asesmen formatif, oh sekalinya ini, oh ini ya, itu mungkin nanti bisa di refleksi kembali ketika kita selesai dalam sinkronus, karena nanti kita juga akan ketemu di asinkronus dan kita akan berdiskusi di situ. Sedangkan untuk asesmen sumatif ada metode evaluasi yang dilakukan di akhir pembelajaran. Asesmen sumatif seringkali memiliki taruhan tinggi karena berpengaruh terhadap nilai akhir murid sehingga sering diprioritaskan murid daripada asesmen formatif. Umpan balik dari asesmen hasil akhir ini atau sumatif dapat digunakan untuk mengukur perkembangan murid untuk memandu guru dan sekolah merancang aktivitas mereka untuk proyek selanjutnya. Nah, di sini kita bisa melihat ya, ada peran-peran diantaranya yaitu asesmen sumatif, peran sebagai guru untuk apa? Yaitu untuk mengukur apakah murid sudah memenuhi capaian pembelajaran dan sejauh mana sudah mencapai akhir unit pembelajaran, dan juga untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran selanjutnya. Untuk guru, untuk murid, asesmen sumatif dapat memahami performa di akhir unit pembelajaran, kemudian memahami apakah murid sudah memenuhi capaian pembelajaran dan sejauh mana sudah mencapai akhir unit pembelajaran. Untuk asesmen formatif, untuk guru dapat mengawasi pembelajaran murid,
memastikan perkembangan murid, mengecek pemahaman murid. Sedangkan untuk murid, mengevaluasi pembelajaran sendiri, membangun pengetahuan, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, dan meningkatkan kemampuan. Sedangkan di antara asesmen sumatif dan asesmen formatif, di keduanya ada kesamaan, yaitu merupakan cara untuk menilai pembelajaran murid, merupakan kesempatan untuk menerima dan memberikan umpan balik, dan merupakan cara untuk mengevaluasi keefektifan pengajaran dan pembelajaran. Nah, berikut ini akan sedikit kita sharingkan ya tentang bentuk asesmen. Bentuk asesmen itu ada bentuk hasil karya, yaitu berupa produk, membuat model miniatur 3 dimensi seperti dari balok, Lego, plastisin, produk digital, foto dan video, karya seni, dan lain-lain. Nah, ini apalagi masa pandemi COVID seperti ini, kita biasa menggunakan produk-produk digital. Mau tidak mau, kita sebagai guru memang harus mau berubah untuk bisa menggunakan digital, karena pandemi memaksa semua pendidik untuk bisa literasi digital. Mungkin kita cukup repot, tapi insya Allah itu untuk peningkatan ke depannya, untuk kualitas pembelajaran di PAUD kita masing-masing. Jadi untuk kita semangat dengan tetap belajar sepanjang hayat, seperti moto Bapak Ki Hajar Dewantoro sekarang ini. Belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Kemudian mengembangkan kreativitas, menceritakan hasil karya yang dibuatnya, itu untuk hasil produk. Kemudian ada drama atau observasi checklist, mengembangkan kemampuan seni peran dan berkomunikasi anak, mendorong anak untuk melihat sebuah masalah dari perspektif yang berbeda sehingga dapat menumbuhkan jiwa empati dan berpikiran kritis anak, dan berpresentasi atau bercerita, mengembangkan kemampuan berkomunikasi, mendorong anak untuk menceritakan kembali mengenai hal yang telah disampaikan oleh guru dan teman sebaya. Kemudian di sini ada bentuk diskusi atau kelas kegiatan bercakap-cakap, mengembangkan kemampuan berkomunikasi anak di depan guru dan teman sebaya, serta mampu mengemukakan pendapat, melatih anak untuk berkolaborasi, mendengarkan dan menerima pendapat orang lain yang mungkin berbeda dengannya, juga merespon pendapat tersebut dengan cara yang sopan dan simpatis, seperti yang kita lihat tayangan tadi ya, bagaimana ada komunikasi sedang membersihkan batu dengan sabun yang sudah disampaikan oleh Bunda Eva tadi. Terima kasih, keren asesmennya, penilaiannya. Kemudian ada bentuk tanya jawab, di mana kuis tanya jawab secara lisan, mengkonfirmasi pemahaman anak, dan menerapkan umpan balik. Nah, di sini juga ada refleksi untuk kita, untuk bagaimana melatih anak untuk berperan aktif dalam mengingat kembali aktivitas bermain yang telah dilakukan, meminta pendapat anak mengenai perilaku baik dan buruk, meminta pendapat anak mengenai kegiatan yang akan selanjutnya, dan kemudian mengajak anak untuk memilih kegiatan yang akan dilaksanakan, dan juga memotivasi anak untuk berperilaku baik. Hasil revisi ini dapat digunakan guru sebagai dasar penyusunan kegiatan bermain selanjutnya. Mungkin kurang lebihnya itu untuk asesmen, bagaimana kita menilai di kegiatan pembelajaran anak seperti itu. Dan apa yang kita laksanakan di sekolah dari mulai asesmen formatif, yaitu asesmen yang dilakukan sebelum di ZUP ya, di sebelum kegiatan berakhir, ataupun asesmen sumatif, yaitu asesmen yang dilakukan di akhir kegiatan yang bertujuan untuk perbaikan pembelajaran di pertemuan atau di tema-tema yang selanjutnya. Itu semua adalah untuk kemajuan pembelajaran yang ada di lembaga kita masing-masing. Ada sebenarnya lah hal-hal prinsip yang ingin disampaikan di sini, ada ya 10 prinsip pemberian umpan balik yang efektif untuk kita memberikan feedback supaya hasil dari asesmen itu kena, diantaranya itu mudah dimengerti, kemudian
ini ada transferable, melihat ke belakang, spesifik, lebih dari penilaian, tepat waktu, kontekstual, seimbang, melihat ke depan, dan selektif. Hal-hal ini mungkin akan kita bahas di pertemuan selanjutnya karena waktunya tidak memungkinkan ya. Kita juga harus sesudah ini kita ada, jangan lupa mengerjakan asinkronus kita di LMS yang harus kita setorkan tagihannya. Cuma sebelum saya akhiri dari kegiatan ini, mungkin bunda-bunda bisa menyimpulkan ya, apa sih yang diketahui setelah kita tadi mendengarkan video, melihat tayangan video dan mendengarkan dari kisah-kisah asesmen yang bunda sudah laksanakan di lembaga masing-masing. Ada yang bisa merefleksikan apa itu asesmen formatif dan sumatif? Dipersilahkan. Silahkan. Saya mencoba ya Bunda ya, Ya, apa yang silakan. Bunda sampaikan. Ibu Nujul. Di sini tadi Bunda menyampaikan tentang penilaian formatif dan asesmen ya, asesmen formatif dan asesmen sumatif. Jadi kalau formatif itu kalau bahasa ringkas saya itu ya lebih pada proses ya, yang dilakukan untuk evaluasi proses pemahaman murid, kemudian kebutuhan pembelajaran, kemajuan akademik selama pembelajaran. Nah, dalam asesmen formatif ini juga berfungsi untuk membantu murid mengidentifikasikan kekuatan dan aspek yang perlu dikembangkan kembali. Nah, itu dalam penilaian formatif ini juga akan memberikan informasi mengenai tahapan atau sampai apa saja yang dihadapi murid dalam proses pembelajaran. Jadi lebih pada banyak pengamatan dalam proses ya. Kalau sumatif itu menurut pemahaman yang saya tangkap itu pada akhir periode ya, pada akhir pembelajaran ya, dilakukan di akhir pembelajaran. Nah, ini biasanya juga bisa memberikan umpan balik ya, untuk dapat digunakan untuk mengukur perkembangan murid, untuk memandu guru nanti ketika sekolah itu akan merancang aktivitas mereka di berikutnya. Jadi intinya bahwa ini bisa menjadikan umpan balik dari asesmen hasil akhir, sehingga dapat digunakan untuk mengukur perkembangan anak didik kita. Iya, terima kasih. Di akhir pembelajaran. Iya, terima kasih Ibu dan Nuzul, luar biasa sudah merefleksikan dan memberikan pendapat tentang bahasan kita pada pertemuan kali ini. Saya mungkin hanya ingin memberikan penegasan bahwa dalam memberikan asesmen bukan hanya akhirnya saja yang kita terapkan, tapi prosesnya. Sehingga kesalahan-kesalahan yang dilakukan anak itu akan bisa kita perbaiki di akhirnya. Kesimpulannya seperti itu ya Bunda Nuzul yang sudah disampaikan tadi. Terima kasih dan alhamdulillah kegiatan kita sudah selesai. Luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, marilah tutup kegiatan kita dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita bertemu kembali di asinkronus di LMS, kita bisa berdiskusi kembali di situ untuk menyatukan persepsi kita tentang asesmen formatif dan asesmen sumatif. Terima kasih atas pendapat dan sharingnya pada kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda. Iya, terima kasih. Saya tutup. Sampai ketemu lagi. Iya, saya tutup share screen-nya dulu. Ya. Oke, alhamdulillah. Sebentar. Saya pause.